Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua, Bapak Ibu. Informasi ini sangat penting terutama adalah bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang belum sertifikasi untuk PPG dalam jabatan seleksi administrasi tahap kedua. Itu waktunya sangat singkat, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu segera tindak lanjuti dan segera persiapkan berkas-berkas yang akan Bapak Ibu unggah untuk mendaftar ya, sekaligus mengirim berkas dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap kedua. Karena begini Bapak Ibu, untuk pendaftaran dan pengiriman berkas itu waktunya hanya 5 hari ya, 5 hari, dan ini sangat mendesak. Dan kita akan lihat Bapak Ibu, untuk jadwal pengumuman pendaftaran itu adalah hari ini ya, 12 April 2022, dan kami sampaikan segera. Kemudian untuk pendaftaran dan pengiriman berkas, seperti kami sampaikan di depan tadi, waktunya itu hanya 5 hari, yaitu mulai tanggal 15 April 2022 sampai dengan 19 April, jadi hanya 5 hari Bapak Ibu. Kemudian untuk perbaikan berkas itu adalah semenjak Bapak Ibu unggah berkasnya sampai dengan maksimal tanggal 25 April 2022, dan pada saat Bapak Ibu itu sudah mengunggah berkas pendaftaran maka akan segera diverbal oleh petugas ya dari LPMP ini sampai tanggal 27 April 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran PPG dalam jabatan tahap kedua itu tanggal 29 April 2022. Untuk itu, Bapak Ibu segera persiapkan berkas yang akan Bapak Ibu gunakan untuk unggah dan untuk mendaftar dalam seleksi administrasi ya. Baik, akan kita lihat persyaratannya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah. Kita akan mulai dari Bapak Ibu guru. Yang harus Bapak Ibu persiapkan yang pertama adalah hasil pindai scan ijazah S1 atau D4, asli maupun fotokopi. Jika di fotokopi maka legalisirnya adalah dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi kami sarankan Bapak Ibu yang di scan adalah ijazah asli ya. Jadi semua berkas yang Bapak Ibu scan itu sebaiknya berkas asli agar tidak memerlukan legalisir seperti itu. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 di luar negeri melampirkan surat penyertaan dari Dirjen Dikti. Ini tidak terlalu penting Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, asli maupun fotokopi. Jika fotokopi maka dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Jadi untuk scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ini legalisirnya jika fotokopi juga sampai ke Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Maka kami sarankan menggunakan asli ya, scan asli. Nah, untuk di poin kedua, SK pengangkatan pertama apabila Bapak Ibu TMT-nya itu terhitung sejak Bapak Ibu masih menjadi guru honorer, maka boleh di poin kedua ini SK pengangkatan pertama adalah minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu boleh Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu TMT-nya itu terhitung sejak SK pengangkatan CPNS ya Bapak Ibu, yang diunggah untuk SK pengangkatan pertamanya adalah CPNS. Seperti itu ya. Sekali lagi, untuk SK pertama yang diunggah itu harus sesuai dengan TMT yang tertulis pada profil SIM PKB Bapak Ibu dan juga yang sudah tersinkron dengan Dapodik, agar nanti sinkron ya, data Bapak Ibu itu cocok dan sesuai, maka tidak akan terjadi penolakan seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, asli atau fotokopi legalisir. Ini juga sebaiknya menggunakan asli ya. Jadi misal SK terakhir di 2021 terakhir itu Bapak Ibu ada kenaikan pangkat ya, terutama untuk Bapak Ibu PNS sudah 3B atau 3C dan sebagainya, itu yang diunggah adalah SK kenaikan pangkat terakhir ini bagi Bapak Ibu guru PNS. Lalu bagi Bapak Ibu guru non PNS ya, yang diunggah adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya. Jadi yang Bapak Ibu miliki di 2 tahun terakhir yaitu 2021 dan 2122. Ini bagi Bapak Ibu guru non PNS, asli atau fotokopi legalisir. Jika legalisir, maka yang berhak legalisir adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota atau BKD. Ini bagi Bapak Ibu PNS, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD ini bagi PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemda ya, yang diberi kewenangan. Maka kami sarankan untuk SK-nya adalah SK yang asli ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu non PNS, misalnya ini ya dari ketua yayasan, ini untuk guru tetap yayasan, untuk GTY yang legalisir dari ketua yayasan. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri ya, yang memiliki SK dari pemerintah daerah. Jadi untuk di poin ketiga ini bagi Bapak Ibu yang non PNS ya atau masih honorer daerah, untuk di SK pengangkatan 2 tahun terakhir ini adalah dari daerah, dari misalnya Dinas Pendidikan, dari BKD dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan honorer daerah. Nah, untuk di tahap kedua ini Bapak Ibu honorer sekolah juga belum bisa diakomodasi dalam PPG tahap kedua ini Bapak Ibu. Jadi yang
menjadi calon sasaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah yang pertama PNS, untuk non PNS itu adalah P3K, kemudian honor daerah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berkas yang keempat yang harus Bapak Ibu siapkan adalah hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Nah, ini juga di tahap 1 yang lalu Bapak Ibu ada penolakan di sini karena yang diunggah bukan 2 tahun terakhir ya, atau di tahun terakhir itu Bapak Ibu namanya tidak di sana, tidak ada di dalam SK pembagian tugas. Jadi SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir itu di dalam nama Bapak Ibu sebaiknya juga di stabilo. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu verifikator atau petugas validasi itu membaca data Bapak Ibu akan lebih mudah sehingga akan segera disetujui. Jadi untuk tahun ajaran ya, dua tahun ajaran yaitu 2020-21 dan 21-22. Jika SK pembagian tugas Bapak Ibu itu diberikan per tahun, maka Bapak Ibu berarti melampirkan 2 tahun atau 2 lembar. Jika Bapak Ibu diberikan SK pembagian tugas mengajarnya itu adalah setiap semester, berarti Bapak Ibu mengunggah 4 dokumen ya, 4 semester seperti itu. Sebaiknya juga asli Bapak Ibu. Namun jika fotokopi pun yang legalisir kepala sekolah ya, karena yang menerbitkan ini adalah kepala sekolah. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubui meterai ya. Formatnya juga disediakan. Ini tentu saja asli Bapak Ibu karena harus tanda tangan basah dan juga bermeterai 10.000 ini fakta integritasnya. Kemudian ini adalah untuk guru. Sekarang kita lihat untuk Bapak Ibu kepala sekolah ya. Karena di tahap kedua itu Bapak Ibu kepala sekolah juga diakomodasi untuk bisa mendaftar dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap kedua ini. Nah, sekarang kita lihat adalah bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang harus disiapkan adalah yang pertama, hasil pindai scan ijazah S1 atau D4. Ini juga sama, asli atau fotokopi legalisir dari perguruan tinggi ya. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hasil pindai scan pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru. Ini pengangkatan pertama dan juga pengangkatan terakhir Bapak Ibu, asli dan juga fotokopi. Jadi untuk Bapak Ibu kepala sekolah sedikit berbeda ya di poin kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah hasil pindai scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah, asli atau fotokopi legalisir. Jika dilegalisir atau jika fotokopi, maka legalisirnya adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota, atau BKD. Ini untuk Bapak Ibu PNS. Untuk Bapak Ibu di sekolah swasta, legalisirnya adalah ketua yayasan ya, ini untuk non-PNS. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubui meterai 10.000. Sama dengan Bapak Ibu guru yang kategori pertama tadi Bapak Ibu. Ini adalah untuk administrasi yang harus Bapak Ibu siapkan, baik bagi Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu guru yang ditugasi sebagai kepala sekolah memimpin satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, untuk mendaftar itu juga melalui ppg simpkb.id. Bapak Ibu mengakses menggunakan akun SIM PKB-nya masing-masing atau menggunakan akun belajar ID yang sudah Bapak Ibu tautkan dalam kemarin pemutakhiran data. Nah, nanti dalam akun SIM PKB Bapak Ibu di ppg simpkb.id ya, Bapak Ibu yang menjadi sasaran calon peserta PPG dalam jabatan yang tahap kedua untuk pendaftaran seleksi administrasi itu, notifikasinya juga akan sama seperti ini. Ketika sebelumnya di tahap 1 yang lalu, nanti akan muncul notifikasi di awal seperti ini Bapak Ibu. Persyaratan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, dan di sini ditampilkan data Bapak Ibu ya untuk persyaratan seleksi akademik, diantaranya adalah data Bapak Ibu guru itu di dalam Dapodik bagaimana statusnya, apakah P3K ataukah PNS ataukah honorer daerah seperti itu. Kemudian untuk status NIK itu sudah valid ya, semuanya sudah hijau, NUPTK, kemudian kualifikasi, usia, kemudian status sertifikasi tentu saja belum sertifikasi, TMT Bapak Ibu. Nah, nanti juga akan ditampilkan semuanya seperti ini. Jika status pemenuhan persyaratan pendaftaran seleksi akademik atau seleksi administrasi nanti akan ditampilkan semuanya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik untuk lengkapi profil ya, di bagian ini untuk melengkapi profil. Selanjutnya adalah tampil biodata diri Bapak Ibu di dalam profil ya, profil ppg simpkb.id. Nanti persyaratan kelengkapan data, kemudian di bagian sini Bapak Ibu ini adalah statusnya. Jadi ketika Bapak Ibu belum melengkapi biodata diri, linearitas ijazah S1, belum mengisi data ijazah S1 Bapak Ibu, kemudian bidang studi yang dipilih, dan juga berkas pendukungnya, nanti akan masih abu-abu seperti ini Bapak Ibu. Kemudian jika sudah terisi ya, Bapak Ibu mulai melengkapi biodata diri ya, melengkapi profilnya itu, kemudian
ketika sudah disimpan, maka di bagian status pemenuhan ini nanti akan tercentang hijau ya. Ketika sudah keempat-empatnya ini sudah Bapak Ibu isi dan sudah sampai pada berkas pendukung ini juga sudah diunggah, maka sudah keempatnya ini sudah tercentang hijau, maka yang ajuan berkas ini tadinya berwarna abu-abu, maka nanti akan berwarna hijau dan Bapak Ibu harus segera ajukan berkas supaya nanti petugas verifikator akan segera memverifikasi dan memvalidasi berkas ajuan Bapak Ibu untuk nanti ditetapkan apakah akan segera disetujui, langsung disetujui, atau ditolak untuk perbaikan jika ada data yang mungkin Bapak Ibu salah unggah atau masih keliru, atau data ajuan berkas Bapak Ibu itu akan ditolak permanen jika memang Bapak Ibu tidak dimungkinkan untuk memenuhi persyaratan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap kedua ini. Seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi untuk di awal ini, karena pendaftaran dan pengiriman berkas itu dilakukan hanya dalam waktu singkat ya, 5 hari, 15 April sampai 19 April, maka Bapak Ibu segera persiapkan dokumen mulai dari sekarang dan pastikan Bapak Ibu manajemen berkasnya itu adalah benar ya, tidak ada data yang salah, tidak ada berkas yang salah, semuanya sudah lengkap, sehingga nanti ketika di tanggal 15 itu sudah dibuka, Bapak Ibu akan sesegera mungkin untuk mendaftar sekaligus untuk mengunggah berkas-berkas dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua. Demikian Bapak Ibu guru dan kepala sekolah informasi yang bisa kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan besar harapan kami Bapak Ibu juga akan lulus seleksi administrasi, kemudian nanti lulus seleksi akademik, sehingga Bapak Ibu akan ditetapkan menjadi mahasiswa calon PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua ini. Demikian informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.